saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan warna kulit, serta perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan dekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Indonesia, ya tanah air kita tercinta. Sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya berjalan berabad-abad, dimulai dari masa kebudayaan Hindu-Buddha. Nilai-nilai Pancasilanya sendiri tercermin dengan adanya umat Hindu dan Buddha yang dapat hidup secara berdampingan. Hubungan antara wilayah sebagai wilayah pusat pelayanan dan perdagangan sehingga masyarakatnya hidup dalam kemakmuran. Kemudian masuklah zaman kerajaan Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Masuk ke zaman penjajahan, bangsa Eropa berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia karena kekayaan alam yang melimpah, yaitu rempah-rempah. Dalam menghadapi ancaman jajahan Belanda, bangsa Indonesia melakukan beberapa cara, yaitu dengan perundingan Linggarjati, agresi Belanda 1, perundingan Renville, agresi Belanda 2, PDRI, KMB, dan juga pengakuan kedaulatan. Masuk ke zaman kebangkitan bangsa. Ya, disinilah lahirnya Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam yang kemudian dirubah menjadi Sarekat Islam, Indisi Partij, Partai Nasional Indonesia, dan juga Sumpah Pemuda. Masuk ke zaman penjajahan Jepang. Jepang awalnya masuk dengan janji untuk memberikan kemerdekaan Indonesia, tapi ternyata yang ada hanyalah bentuk penjajahan baru, yaitu kerja paksa Romusa. Namun rakyat Indonesia tetap gigih untuk melawan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada malam harinya Insinyur Soekarno dan Turantis Muhammad Hatta diculik oleh pemuda Karengas Dengklok, dan akhirnya diputuskan keesokan harinya dilakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kemudian masuk ke masa sesudah proklamasi. Di sini ada beberapa kejadian penting, yaitu pada tahun 1949 NKRI dirubah menjadi RIS dan UUD 1945 diubah menjadi UUDS. Pada tahun 1950 RIS berubah menjadi NKRI dan UUDS berubah menjadi UUDS 1950. Kemudian pada tahun 1959 UUDS kembali menjadi UUD 1945. Pada tahun 1965 ada kejadian G30 SPKI. Pada tahun 1966 ada Super Semar yang isinya Soekarno turun dan digantikan oleh Soeharto. Serta masa reformasi, yaitu turunnya Soeharto dan terjadi huru-hara terbesar mahasiswa pada tahun 1998. Letak geografisnya kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Beberapa yang diperoleh keuntungannya berdasarkan letak geografis Indonesia antara lain sebagai berikut. Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya antara Jepang dan Korea dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Letak geografis Indonesia sebagai berikut. Secara astronomi terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia terletak di daerah tropis yang panasnya merata sepanjang tahun dan mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Karena ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber mineral akan sangat menunjang perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Menurut data dari Badan Pusat Statistik diketahui demografi Indonesia penduduknya pada tahun 2020 adalah sebanyak 270.203.919 jiwa. Persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136.661.899 untuk penduduk laki-laki dan 133.542.018 untuk penduduk perempuan.
kata negara merupakan sebuah terjemahan dari bahasa asing. Dari bahasa Inggris, negara yaitu state, dan dari bahasa Belanda, negara itu staats. Sedangkan pengertian secara etimologis, negara merupakan sebuah organisasi tertinggi dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Setiap negara pasti memiliki bentuk. Bisa berbentuk kesatuan, juga bisa berbentuk federasi atau serikat. Lalu bagaimana bentuk negara Indonesia? Pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Juga berdasarkan pasal 37 UUD 1945, negara kesatuan merupakan harga mati yang tidak bisa diubah. Pada dasarnya, negara kesatuan bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yang mana segala sesuatu diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Lalu pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yang mana pemerintah pusat memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem otonomi daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk kebermanfaatan masyarakat. Sistem pemerintahan Indonesia yang pernah digunakan yaitu saat pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1945 sampai 1949 adalah presidensial, yang dimana Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Lalu saat Republik Indonesia Serikat dimulai pada tahun 1949 sampai pascanya yaitu 1959, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Dan dari Orde Lama, lalu dilanjut Orde Baru, hingga berakhirnya reformasi dari 1998 hingga sekarang, sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan kepala negara dan pemerintahan sekaligus. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.